Luke Fikri ini dan Michelle Baker sedang nantinya OTW untuk pengurusan pengambilan sumpah. Sedang diupayakan untuk dinaturalisasi. Tapi mereka sudah datang ikut dalam latihan dan John Herman senang sebagai pelatih. Bahkan bukan mereka berdua, sebelumnya mereka datang sudah ada pemain muda yang punya talenta yang luar biasa. Akhirnya pecah. Setelah lama jadi rumor dan bikin publik penasaran, 3 nama besar ini disebut resmi menjadi WNI. Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michelle Baker kini dikaitkan masuk proyek besar John Herman. Jika benar terjadi, apakah ini awal lahirnya super tim Garuda yang siap mengguncang Asia? Atmosfer sepak bola Indonesia dalam cerita ini kembali meledak setelah kabar besar akhirnya muncul ke publik. Setelah berminggu-minggu dipenuhi rumor, spekulasi, dan pembahasan panjang di kalangan supporter, 3 nama diaspora yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan proyek timnas Indonesia kini disebut resmi menjadi WNI. Nama-nama itu adalah Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michelle Baker. Kabar tersebut langsung mengguncang jagat sepak bola nasional dan membuat sorotan terhadap proyek John Herman semakin besar. Bagi banyak pendukung Garuda dalam cerita ini, momen tersebut dianggap sebagai titik penting revolusi timnas Indonesia. Karena ketiga pemain itu bukan hanya hadir sebagai tambahan nama, tetapi dianggap membawa kualitas, pengalaman, dan mental sepak bola Eropa yang bisa memperkuat persaingan di dalam skuad nasional. Kehadiran mereka juga memperlihatkan bahwa proyek besar yang selama ini dibangun Herman ternyata bergerak lebih serius dari dugaan banyak orang. Pascal Struijk dalam cerita ini diproyeksikan menjadi tembok baru di lini belakang Garuda. Postur kuat, kemampuan duel udara, serta ketenangan membaca permainan membuat namanya langsung dikaitkan dengan perubahan besar di sektor pertahanan Indonesia. Herman disebut melihat Pascal sebagai sosok yang bisa menambah kepemimpinan sekaligus memperkuat organisasi bertahan Garuda. Di lini lain, Luke Velkri menjadi pembahasan karena karakter bermainnya yang agresif dan cepat. Kehadirannya dianggap membuka peluang baru bagi Herman untuk membentuk lini serang yang lebih tajam dan modern. Dalam proyek yang sedang dibangun, Luke disebut bisa menjadi bagian dari skema menyerang dengan pressing tinggi yang selama ini terus diasah di TC. Sementara itu, Michelle Baker menghadirkan keseimbangan dan fleksibilitas permainan. Kemampuannya membaca ruang serta beradaptasi di beberapa peran membuat Herman memiliki lebih banyak opsi ketika menyusun strategi. Karena itulah, masuknya Michelle dipandang bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga memperluas variasi permainan timnas Indonesia. Kabar 3 pemain resmi menjadi WNI ini pun dalam cerita ini langsung berdampak pada suasana Garuda. TC yang sebelumnya sudah panas kini terasa semakin kompetitif. Para pemain sadar bahwa era baru timnas Indonesia datang dengan standar lebih tinggi dan persaingan yang jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. Dan kini pembahasan publik mulai mengarah ke satu pertanyaan besar, dengan Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michelle Baker resmi bergabung dalam cerita ini, apakah John Herman akhirnya berhasil menyusun fondasi super tim Garuda yang selama ini dibicarakan? Atau justru ini baru awal dari kejutan yang lebih besar untuk sepak bola Indonesia? Kabar bergabungnya 3 pemain baru ternyata membawa cerita yang lebih menarik lagi dalam skenario ini. Sebelum kabar resmi mencuat ke publik, 2 nama disebut sudah lebih dulu merasakan atmosfer training camp timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday. Mereka adalah Luke Velkri dan Michelle Baker. Dalam cerita ini, kehadiran keduanya di lingkungan TC disebut bukan tanpa alasan. John Herman diyakini sengaja mempercepat proses adaptasi agar chemistry dengan skuad Garuda bisa dibangun sejak awal. Karena bagi pelatih asal Kanada itu, membentuk tim kuat tidak cukup hanya lewat kualitas individu, tetapi juga pemahaman taktik dan kebersamaan di dalam lapangan. Luke Velkri dalam cerita ini langsung menarik perhatian saat mengikuti sesi latihan menyerang. Pergerakannya yang agresif, keberanian menekan lawan, dan mobilitas tinggi disebut membuat Herman mulai melihat potensi besar di lini depan Garuda. Bahkan dalam game internal, Luke beberapa kali terlihat mencoba membangun koneksi dengan para pemain depan timnas demi memahami pola serangan cepat yang sedang dikembangkan. Sementara itu, Michelle Baker juga disebut cepat menyatu dengan atmosfer latihan. Fleksibilitas bermain dan kecerdasannya membaca permainan membuat ia tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami instruksi tim pelatih. Herman dikabarkan beberapa kali berdiskusi langsung dengannya mengenai peran yang bisa dimainkan dalam sistem Garuda baru. Fakta bahwa Luke Velkri dan Michelle Baker sudah sempat bergabung di TC FIFA Matchday dalam cerita ini membuat spekulasi publik semakin liar. Banyak yang mulai percaya bahwa Herman memang telah menyusun semuanya sejak jauh hari. Karena kehadiran mereka bukan lagi sekadar rumor, tetapi dianggap bagian dari proses besar membangun fondasi timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Menariknya, 2 pemain itu disebut tidak datang hanya untuk melihat suasana latihan. Dalam cerita ini, mereka benar-benar diajak memahami budaya Garuda, ritme permainan, hingga standar disiplin yang sedang diterapkan Herman. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa proyek timnas Indonesia bergerak bukan untuk jangka pendek, melainkan menuju target yang lebih besar. Dan kini perhatian publik mulai tertuju pada satu fakta baru. Luke Velkri dan Michelle Baker ternyata sudah lebih dulu merasakan panasnya TC Garuda, sementara Pascal Struijk dikaitkan sebagai kepingan terakhir yang bisa menyempurnakan revolusi Herman. Pertanyaannya
Pertanyaannya sekarang, jika dua nama itu sudah beradaptasi lebih awal, apakah kejutan berikutnya tinggal menunggu waktu sebelum super tim Garuda benar-benar diumumkan ke publik? Semakin banyak fakta yang muncul dalam cerita ini, semakin kuat pula keyakinan publik bahwa John Hartman ternyata tidak bergerak secara mendadak. Setelah Luke Valkyrie dan Michelle Baker disebut sudah sempat merasakan atmosfer TC FIFA Matchday, banyak pihak mulai percaya bahwa pelatih asal Kanada itu sebenarnya sudah memiliki gambaran tim inti Garuda yang ingin ia bentuk sejak awal. Di balik latihan tertutup dan seleksi 26 pemain yang begitu ketat, Hartman dalam cerita ini diyakini sedang menyusun kerangka super tim Garuda. Ia tidak hanya memikirkan satu pertandingan melawan Oman atau Mozambik, tetapi mencoba membangun fondasi yang bisa bertahan dalam jangka panjang menuju target besar sepak bola Indonesia. Kehadiran Luke Valkyrie disebut memberi warna baru di sektor serangan. Hartman melihat pemain itu bukan hanya sebagai penyerang biasa, tetapi bagian dari pola pressing agresif yang ingin ia tanamkan. Luke beberapa kali dalam cerita ini terlihat terus diasah dalam simulasi serangan cepat dan kerjasama antar lini depan. Sementara itu, Michelle Baker mulai dianggap sebagai salah satu pemain yang memberi keseimbangan dalam sistem baru Garuda. Kemampuannya membaca ruang dan menjaga tempo permainan membuat Hartman memiliki lebih banyak opsi ketika menyusun komposisi lini tengah maupun pola transisi. Namun perhatian terbesar tetap mengarah pada satu nama, Pascal Struij. Dalam cerita ini, kehadirannya dianggap sebagai kepingan yang dapat menyempurnakan fondasi pertahanan Garuda. Jika Luke memberi daya ledak dan Michelle menghadirkan fleksibilitas, maka Pascal dipandang membawa ketenangan dan kepemimpinan di area belakang. Menariknya, Hartman disebut sengaja tidak terlalu banyak berbicara ke publik mengenai semua rencana itu. Ia lebih memilih membiarkan proses berjalan di lapangan. Karena menurut pendekatan yang ia bangun dalam cerita ini, tim besar dibentuk lewat kerja diam-diam, bukan sekadar janji dan sorotan media. Situasi tersebut membuat suasana timnas semakin penuh teka-teki. Oman yang terus memantau perkembangan Indonesia disebut mulai melihat Garuda dengan perhatian berbeda. Karena di saat lawan mencoba membaca kekuatan timnas, Hartman justru tampak terus menyimpan lapisan strategi yang belum dibuka seluruhnya. Dan kini satu pertanyaan besar mulai muncul, jika Luke Valkyrie dan Michelle Baker sudah merasakan TC lebih awal, sementara Pascal Struij disebut menjadi bagian penting proyek ini, apakah Hartman sebenarnya sudah menyiapkan wajah final Garuda yang akan mengejutkan publik dan lawan dalam waktu dekat? Semakin dekat menuju agenda FIFA Matchday, suasana di sekitar timnas Indonesia dalam cerita ini justru semakin sulit ditebak. Setelah Luke Valkyrie dan Michelle Baker disebut sudah lebih dulu merasakan atmosfer TC, sementara Pascal Struij masuk dalam proyek besar Hartman, publik mulai melihat satu gambaran yang semakin jelas, super tim Garuda perlahan mulai terbentuk. John Hartman dalam cerita ini disebut tidak sekadar mengumpulkan pemain berkualitas, tetapi sedang menyusun tim dengan karakter dan identitas baru. Ia ingin Garuda memiliki kekuatan merata di semua lini, agar tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain saja. Karena itu, setiap latihan terakhir di TC berlangsung dengan tekanan tinggi dan evaluasi detail dari tim pelatih. Menariknya, Hartman disebut mulai menguji beberapa kombinasi yang membuat suasana semakin panas. Di lini belakang, ia ingin pertahanan Garuda lebih tenang dan kuat menghadapi tekanan lawan. Di tengah, permainan dibangun lebih cepat dengan perpindahan bola agresif, sementara lini depan diproyeksikan tampil jauh lebih tajam dibanding sebelumnya. Kehadiran Luke Valkyrie dalam cerita ini mulai disebut cocok dengan filosofi pressing tinggi Hartman. Mobilitas dan keberaniannya menyerang ruang membuat lini depan Garuda terasa lebih hidup. Di sisi lain, Michelle Baker disebut memberi keseimbangan yang dibutuhkan tim ketika transisi dari bertahan ke menyerang. Namun di balik semua itu, Hartman dalam cerita ini masih diyakini belum memperlihatkan seluruh rencananya. Beberapa sesi latihan terakhir berlangsung tertutup dan memunculkan rumor bahwa pelatih asal Kanada itu sedang menyiapkan formasi kejutan yang sengaja disimpan sampai hari pertandingan tiba. Situasi ini bahkan mulai menarik perhatian lawan. Oman yang terus memantau perkembangan Garuda disebut makin serius membaca kekuatan baru Indonesia. Karena dari luar, timnas kini terlihat memiliki kedalaman skuad, persaingan ketat, dan kombinasi pemain yang lebih sulit diprediksi dibanding sebelumnya. Dan disinilah tensi cerita semakin memuncak. Luke Valkyrie dan Michelle Baker sudah sempat ikut TC, Pascal Struij dikaitkan dengan proyek besar, Maes Hilgers terus dibahas, sementara Hartman masih menutup rapat strategi terakhirnya. Kini publik mulai bertanya, apakah semua ini hanyalah awal, atau Hartman sebenarnya sedang menyiapkan pengumuman yang bisa membuat Asia benar-benar menoleh ke arah Garuda? Atmosfer revolusi Garuda dalam cerita ini semakin memanas setelah muncul kabar yang langsung mengguncang publik sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya Luke Valkyrie, Pascal Struij, dan Michelle Baker ramai dikaitkan dengan proyek besar John Hartman, kini beredar pembahasan bahwa tiga nama tersebut disebut telah mendapat lampu hijau dan proses menuju naturalisasi bergerak semakin cepat. Kabar itu tentu langsung membuat suasana timnas semakin panas. Karena jika sebelumnya mereka hanya dipandang sebagai bagian dari rencana jangka panjang, kini dalam cerita ini posisi ketiganya mulai dianggap sebagai calon kepingan penting dalam pembangunan super tim Garuda yang sedang disusun diam-diam. John Hartman sendiri dalam skenario ini disebut menyambut perkembangan tersebut dengan sangat serius. Pelatih asal Kanada itu diyakini sudah lebih dulu menyiapkan rancangan adaptasi agar ketiga pemain tidak memulai semuanya dari nol ketika bergabung penuh bersama timnas Indonesia. Karena bagi Hartman,
Kualitas pemain memang penting, tetapi chemistry dan pemahaman sistem permainan jauh lebih menentukan. Luke Valkyrie dalam cerita ini diproyeksikan memperkuat daya ledak lini depan Garuda. Mobilitas dan keberaniannya menyerang ruang dianggap cocok dengan gaya permainan cepat yang terus diasah di TC. Sementara Michelle Baker disebut memberi fleksibilitas serta keseimbangan baru yang membuat variasi taktik timnas semakin luas. Namun perhatian terbesar tetap mengarah pada Pascal Struijk. Dalam cerita ini, namanya dipandang sebagai figur yang bisa memperkuat pondasi pertahanan sekaligus menghadirkan ketenangan di lini belakang Garuda. Kehadirannya membuat banyak pihak mulai membayangkan pertahanan timnas dengan standar yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Menariknya, kabar mengenai percepatan 3 nama ini muncul saat TC Garuda sedang memasuki fase akhir dan Hertman masih menutup rapat strategi besarnya. Hal itu memunculkan spekulasi bahwa pelatih asal Kanada tersebut memang tidak hanya memikirkan Oman atau FIFA Matchday, tetapi sedang membangun kerangka tim yang lebih besar menuju masa depan sepak bola Indonesia. Dan kini suasana semakin sulit ditebak. Luke Valkyrie dan Michelle Baker sudah sempat merasakan atmosfer TC, Pascal Struijk makin dekat dengan proyek Garuda, sementara dukungan terhadap 3 nama ini disebut terus menguat dalam cerita ini. Pertanyaannya sekarang, jika semuanya benar-benar berjalan mulus, apakah Indonesia sedang berada di ambang lahirnya super tim Garuda yang selama ini hanya ada dalam imajinasi para supporter? Namun revolusi Garuda dalam cerita ini ternyata belum berhenti sampai di situ. Saat publik masih fokus membahas Luke Valkyrie, Pascal Struijk, dan Michelle Baker yang disebut semakin dekat dengan proyek timnas Indonesia, kini muncul lagi satu nama baru yang langsung membuat pembahasan makin panas. Reno Muns. Nama Reno Muns dalam cerita ini disebut mulai masuk radar John Hertman sebagai bagian dari rencana jangka panjang membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Kabar tersebut langsung memancing rasa penasaran karena Hertman diyakini memang belum berhenti mencari pemain dengan karakter modern yang sesuai dengan filosofi permainannya. Menariknya, Reno disebut tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam skenario ini, tim pemantau dan Hertman dikabarkan sudah cukup lama mengikuti perkembangan sang pemain sebelum namanya mulai ramai diperbincangkan ke publik. Karena seperti yang selama ini terlihat, pelatih asal Kanada itu lebih suka bekerja diam-diam sebelum akhirnya mengambil langkah besar. Masuknya nama Reno Muns membuat spekulasi soal super tim Garuda semakin liar. Jika sebelumnya publik membahas kekuatan lini belakang lewat Pascal Struijk, agresivitas Luke Valkyrie, serta fleksibilitas Michelle Baker, maka Reno dalam cerita ini dianggap bisa menjadi tambahan penting yang memperkaya opsi Hertman di masa depan. Yang membuat situasi semakin menarik, rumor Reno muncul saat TC Garuda sedang berada di fase akhir dan Hertman masih belum membuka seluruh strategi besarnya. Banyak yang mulai melihat pola bahwa proyek timnas Indonesia ternyata bukan dibangun untuk jangka pendek, melainkan perlahan disusun dengan banyak lapisan kejutan. Dalam cerita ini, Hertman disebut tidak ingin Indonesia hanya memiliki 11 pemain kuat, tetapi 2 lapis kuat dengan kualitas bersaing agar Garuda mampu menghadapi jadwal padat dan tekanan turnamen besar tanpa kehilangan identitas permainan. Dan kini perhatian publik kembali tersedot ke satu pertanyaan baru. Luke Valkyrie, Michelle Baker, dan Pascal Struijk disebut makin dekat, sementara Reno Muns mulai masuk radar Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah Reno akan menjadi kepingan berikutnya dalam puzzle besar Hertman, atau justru masih ada nama lain yang diam-diam sedang disiapkan untuk mengguncang publik sepak bola Indonesia? Munculnya nama Reno Muns dalam cerita ini ternyata membuat pembahasan revolusi Garuda semakin panas. Karena publik mulai menyadari satu hal, John Hertman tampaknya belum selesai berburu pemain untuk proyek besarnya. Setelah Luke Valkyrie, Michelle Baker, dan Pascal Struijk ramai dibicarakan, kini Reno disebut menjadi bagian dari daftar yang sedang dipantau serius. Dalam skenario ini, Hertman diyakini memang sengaja membangun timnas Indonesia dengan konsep berbeda. Ia tidak ingin Garuda hanya kuat di satu generasi atau bergantung pada beberapa nama populer. Yang sedang ia susun adalah fondasi skuad dengan kualitas merata di semua lini, agar Indonesia mampu bersaing lebih stabil di level Asia. Nama Reno Muns sendiri mulai menarik perhatian karena dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan permainan modern Hertman. Tim pelatih dalam cerita ini disebut terus memantau perkembangan dan karakter bermainnya sebelum mengambil langkah lebih jauh. Karena bagi Hertman, bukan hanya skill yang dicari, tetapi juga mental, disiplin, dan kemampuan menyatu dengan sistem Garuda. Kabar ini pun langsung memancing reaksi besar dari publik. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia jika proyek tersebut benar-benar berjalan. Luke Valkyrie memberi daya ledak di depan, Michelle Baker menghadirkan keseimbangan permainan, Pascal Struijk memperkuat pertahanan, sementara Reno Muns bisa menjadi kepingan baru yang melengkapi puzzle besar Hertman. Menariknya, rumor Reno muncul bersamaan dengan fase akhir TC dan situasi yang masih penuh misteri. Hertman dalam cerita ini tetap memilih diam dan tidak banyak memberi petunjuk kepada media. Sikap itu justru membuat spekulasi semakin liar. Karena semakin tenang Hertman terlihat, semakin besar dugaan bahwa masih ada sesuatu yang sedang disiapkan di balik layar. Bahkan dalam cerita ini, beberapa pengamat mulai melihat bahwa proyek Garuda bukan lagi sekadar naturalisasi atau pergantian pemain semata, tetapi perlahan berubah menjadi revolusi identitas sepak bola Indonesia. Tim yang lebih modern, kompetitif, dan punya banyak opsi di setiap lini. Dan kini tensi cerita makin naik. Reno Muns mulai masuk radar, 3 nama lain bergerak menuju proses lebih dekat, sementara Hertman masih menutup rapat rencana terakhirnya. Pertanyaannya sekarang,
Apakah Reno Moons akan menjadi nama berikutnya yang membuat publik heboh? Atau justru masih ada kejutan lain yang diam-diam sedang dipersiapkan untuk melengkapi super tim Garuda? Perkembangan timnas Indonesia yang begitu cepat dalam cerita ini disebut mulai menjadi perhatian serius bagi kubu Oman. Setelah memantau TC Garuda yang kini menyisakan 26 pemain terbaik, ditambah munculnya nama-nama baru dalam proyek John Hertman seperti Luke Velkri, Michel Becker, Pascal Struijk, hingga rumor Reno Moons, Oman mulai melihat Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Dalam skenario ini, Oman disebut cukup terkejut melihat bagaimana Garuda berubah dalam waktu singkat. Indonesia yang dulu lebih dikenal mengandalkan semangat bertanding dan dukungan supporter kini mulai menunjukkan perkembangan dari sisi organisasi permainan, kedalaman skuad, hingga persaingan internal yang jauh lebih ketat. Perhatian Oman dalam cerita ini bukan hanya tertuju pada nama pemain, tetapi juga pada cara John Hertman membangun tim. Pelatih asal Kanada itu dianggap berhasil menciptakan atmosfer kompetitif di dalam skuad Garuda. Dengan hanya menyisakan 26 pemain dan seleksi yang keras, Indonesia terlihat datang dengan mental bertarung yang lebih kuat. Yang paling membuat Oman mulai memberi perhatian ekstra disebut adalah perubahan gaya bermain Garuda. Dari hasil pemantauan latihan dan perkembangan tim, Indonesia dalam cerita ini tampak mencoba bermain dengan tempo lebih cepat, pressing lebih agresif, serta serangan yang tidak lagi mudah ditebak. Hertman diyakini sengaja membangun timnas yang lebih fleksibel agar lawan kesulitan membaca pola permainan mereka. Situasi itu membuat Oman dalam cerita ini tidak lagi melihat Indonesia sebagai lawan yang bisa diprediksi dengan mudah. Apalagi rumor mengenai tambahan pemain dan proyek diaspora terus berkembang. Dari luar, Garuda terlihat seperti tim yang sedang bergerak cepat membangun identitas baru. Namun John Hertman sendiri disebut tetap tenang menghadapi semua sorotan itu. Ia tidak ingin pemain terlena dengan pembicaraan media atau reaksi lawan. Fokusnya tetap sama, membangun tim yang kuat, disiplin, dan siap bertarung selama 90 menit penuh. Dan kini suasana menuju pertandingan semakin panas. Oman mulai melihat perkembangan Garuda yang begitu cepat, sementara proyek Hertman terus bergerak dengan banyak kejutan. Pertanyaannya sekarang, apakah Oman hanya terkejut melihat perubahan Indonesia dari luar, atau nanti benar-benar merasakan kekuatan Garuda baru saat duel sesungguhnya dimulai di lapangan?